sahabat yang digambarkan di dalam sirah. Bagaimana mereka sujud di atas masjid yang berlantaikan tanah. Tiang-tiang masjid masih dari pohon kurma. Atap-atapnya dari daun. Bahkan ada orang-orang yang difabel. Bukankah kita ingat cerita Abdullah bin Umi Maktum yang buta matanya, tapi tetap pergi ke masjid menunaikan salat secara berjamaah. Jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apalagi bagi kita yang hidup di kota Sigli seperti ini dan sekitarnya, saya sering menggunakan istilah kita dikepung oleh suara azan. Hana muhoblung teo. 5 waktu dikepung dalam tanda kutip oleh suara azan. Ho tak kemengjak menyokong masjid. Hana mohoja. Mestilah kita menuju ke suara azan. Suara azan itu bukan memberitahu waktu salat sudah tiba. Kadang-kadang kanyo salah mempersepsikan suara azan. Seolah-olah suara azan itu katrok leho, okai tamang ngata, okai tamang mugrib. Bukan. Azan itu adalah untuk memanggil kita untuk menunaikan salat. Tinggalkan semua kegiatan. Tinggalkan semua aktivitas menuju suara azan. Jadi kita tidak disuruh menghormati azan. Lagi barapat-rapat ikan tu mungkin kena rapat bahkan tu nyo kahibang. Tapi yo lihat piuh rapat bukan menuju ke tempat azan, tapi hanya sekedar untuk mendengar azan. Ketika azan la ilaha illallah, rapat dilanjutkan. Ini satu yang keliru sidang jemaah yang berbahagia. Jadi karena itu kita berkomitmen untuk menunaikan salat secara berjamaah dimanapun kita berada. Kita menuju kepada suara azan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apakah kita ada dalam komunitas seperti komunitas subuh umpamanya, gerakan subuh, safari subuh, ataukah kita tidak tergabung dalam komunitas? Apakah kita tinggal di kota atau kita tinggal di desa? Kita tetap berkomitmen untuk salat secara berjamaah. Sila jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf saya mengingatkan kembali ada saudara kita beberapa tahun yang lalu meninggal dalam salat. Saya sering mengangkat ini untuk memotivasi saya sendiri dan jamaah. Seorang Zakaria bin Musa beberapa tahun yang lalu ketika cuci mobil di Dosmir Kampung Mulia, sedang menunggu cuci mobil selesai, terdengar suara azan di Masjid Kampung Mulia, beliau menuju ke masjid. Sedang sujud beliau meninggal. Kondisi meninggal yang diharapkan oleh ramai orang. Ya, tidak ada yang mengenal beliau. Dibuka dompet, dilihat KTP Zakaria bin Musa. Apa aktivitas almarhum? Aktivitas almarhum hari-hari adalah di kampung seorang pedagang. Tetapi dia beliau hari-hari menjaga waktu salat. Dari waktu ke waktu beliau jaga. Kalau beliau pergi ke tempat-tempat kenduri, beliau nak gejak-gejak kenduri, itu 5 menit sebelum waktu azan, beliau sudah singgah di masjid menunggu azan. Maka beliau meninggal dalam salat. Beberapa bulan kemudian, seorang tukang becak meninggal di masjid Lamreng mulai Karing. Jadi ketika diteliti, memang orang itu orang-orang yang menjaga salat. Jadi walladzina hum ala salawatihim yuhafidun. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang itu akan meninggal menurut kebiasaannya. Lagi orang melingai lam mabuk kau nancit, orang melingai lam judi kau nancit. Jadi orang akan menghabiskan usianya menurut kebiasaan. Sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
untuk memotivasi kita, ya, agar kita tetap menjaga waktu-waktu salat. Pulang tajak safar, tajak dalam perjalanan, motor dro tu, daba ke dro tu, lang motor ngen dro tu. Tidak mungkin kita tidak menjaga waktu-waktu salat seperti itu. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu mungkin perlu kita perhatikan untuk menjalani sisa-sisa hidup kita sedang jemaah yang berbahagia. Karena kita memang harus mengarahkan hidup ini, ya, kita menuju kepada satu panggilan. Hanya ada satu panggilan, yaitu panggilan Allah Subhanahu wa taala, panggilan terakhir kita. Jadi kita ini adalah menunggu panggilan Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari kita mendengar berita kematian yang masuk ke dalam HP kita. Apakah orang yang kita kenal atau tidak? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un setiap hari. Jadi kata Umar bin Khattab, besok akan ada satu pengumuman. Lagi kita hino disigli cit. Ba mo tiji umum inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sudah berpulang ke rahmatullah si Fulan binti si Fulen, si Fulanah binti si Fulen, atau si Fulan binti si Fulen. Kata Umar bin Khattab, suatu waktu nanti akan ada pengumuman, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah berpulang ke rahmatullah Umar bin Khattab. Begitu. Jadi beliau menyampaikan seperti itu. Sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, suatu hari pengumuman itu akan dibacakan untuk kita. Karena itu kita akan berusaha bagaimana caranya agar kita bisa mengoleksi berbagai macam amal untuk mengantarkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara husnul khatimah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pagi ini saya ingin sedikit berbagi dengan jamaah sekalian dalam rangka kita menuju kepada taubat, ya, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama taubat dari kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan yang menyangkut dengan muamalah. Muamalah yang kita maksud ini adalah yang menyangkut dengan harta-harta yang kita perolehan harta haram. Harta yang bercampur dengan penghasilan-penghasilan haram. Bagaimana kita cara bertaubat dengan harta yang bercampur dengan harta haram. Harta yang kita peroleh dengan cara haram. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalaulah dosa itu menyangkut dengan hak Allah, dosa dengan Allah Subhanahu wa taala, itu tentu cara kita melakukan taubat sebagaimana taubat yang sering kita pahami bahwa kita harus menyesali, bahwa harus kita bertekad untuk meninggalkan perbuatan itu, bahwa kita harus memperbanyak amal-amal. Tetapi kalau yang menyangkut dengan hak anak Adam, yang menyangkut dengan manusia, kita harus menyelesaikan dengan manusia. Ya, semua dosa yang ada mengait dengan manusia harus diselesaikan sebelum mati kita. Sebenarnya maha berbahagia, apalagi menyangkut dengan masalah harta. Ya, karena ada yang menyangkut bukan dengan masalah harta, hanya menyangkut dengan masalah harta kegok, dosa cit, memfitnah, umpamanya, ya, mengadu domba dan sebagainya. Kalau ini menyangkut dengan harta, sebenarnya maha dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ulama memberikan berbagai macam menetapkan formula, ya, rumus-rumusnya bagaimana kita cara melakukan taubat terhadap harta kita yang haram. Ada beberapa kategori, ya, sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, cara perolehan harta kita terhadap harta yang dalam transaksi yang tidak saling ridho. Tetapi kita masih mengetahui orang, ya. Kita mengetahui orang yang kita lakukan transaksi, kita masih mengenal orang. Maka cara melakukan taubatnya, sebenarnya bahagia juga telah ditetapkan.
Tetapi prinsipnya, sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, prinsip daripada harta yang diperoleh dengan cara haram itu prinsipnya harus dikembalikan. Nabi mengatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, alal yadi ma akhadhat hatta tuaddi. Atas harta yang ada di tangan kita dengan cara perolehan yang zalim, cara perolehan yang tidak betul, itu menjadi tanggungan kita dan harus kita kembalikan kepada pemiliknya. Itu prinsip. Jadi hanjitna harta haram, Mbak Jaro tanya, hanjitna harta haram menjampungan harta tanya. Itu prinsipnya harus dikembalikan. Tentu saja jemaah bahagia, apabila kasus ini kita tahu mengembalikannya. Bagaimana pendapat para ulama sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Pertama, pendapat daripada ulama Syafi'iyah, pendapat Imam Syafi'iyah, dan pendapat daripada ulama Hanabilah. Ulama Syafi'iyah dan ulama Hanabilah mengatakan apabila harta haram ada di tangan kita dan harta itu sudah berkurang, maka kekurangannya harus ditutupi ketika dikembalikan. Apabila harta itu bertambah di tangan kita, hartanya harta haram tapi kamu tamah, kan? Kamu tamah, kata investasi kamu tamah. Kata pertama ngelah modal, kamu tamah. Monyo kameng yang tacu kameng kai mana kameng. Monyo peng kamu tamah ke modal, kan? Kamu tambah lom kala tamah. Sebenarnya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila kasus seperti ini kelebihannya seluruhnya harus dikembalikan. Modalnya mesti modal tak pengut go, di urung Mekah karuh pengut go. Okay? Dari harta haram roh pengut go, ke investasi, ke tambah langku modal. Kamu tambah modal. Kamu tambah dari modal. Maka modal dan untung yang diperoleh dari harta haram, kata Imam Syafi'i dan Imam Hambali, seluruhnya harus dikembalikan kepada yang punya. Apa dasar hukumnya? Selanjutnya rahmati Allah Subhanahu wa taala, walaysa li'irqin dhalimin fihi haqqun. Jadi orang yang mendapatkan harta yang haram itu dengan cara yang zalim tidak layak dihargai keringatnya. Tidak layak dihargai keringatnya. Hanjit cok untung bunuh bak harta haram, bak harta go. Selanjutnya yang berbahagia. Yang kedua, dalil daripada ulama Syafi'iyah dan Hanabilah adalah sebuah riwayat dari Umar bin Khattab, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Hadis yang bersumber dari Umar bin Khattab, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, tentang sebuah peristiwa yang sering kita dengar orang yang dalam guha. Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada beberapa orang yang berangkat ke suatu tempat, kemudian dia masuk ke dalam gua. Rok dalam guha, rot anak batai sini. Jatuh sebongkah batu menutupi pintu gua. Mangkakah haji tu bilih? Kiban caranya kata perangkap dalam guha. Tentu harus berdoa. Jadi singkat cerita, berdoalah orang ketiga. Apa doa orang ketiga? Dengan bertawasul dia berdoa. Ya Allah, ya Tuhanku, aku pernah memiliki beberapa pekerja. Pekerja-pekerja itu telah aku bayar gaji mereka kecuali satu orang. Tidak tempat lombai gaji ya Allah, kai berangkat. Lalu gajinya itu saya kembangkan dan hari ini sudah banyak sekali hasilnya. Pada suatu ketika orang itu datang kepada saya, wahai Abdullah, mana gaji saya dulu yang belum kamu bayar? Tanya oleh orangnya. Orang itu menjawab, kekelewunya, itu di sana, di padang sana, ada unta, ada kambing, ada budak, semua itu milikmu. Kan?
Jangan memperolok-olok saya, jangan bercanda. Ke le pekerja benar. Saya tidak bercanda, itu milikmu dan ambil semuanya. Jadi ijak kena bak ladangnya, icok bandum icok. Kemudian orang ini melanjutkan doa, ya Allah ya Tuhanku, kalaulah yang aku lakukan itu ikhlas karenamu, maka bukakanlah pintu gua ini. Jadi artinya goknya merelakan bunuh mandum harta, icok le orang yang kerja bagoknya mamandum menyodakkan bunuh mentena gaji yang hana gebayu itu 10 juta, nyo kajet ke 10 juta. Jadi ngangan 10 juta, ngangan mandum modal dan keuntungan seluruhnya diambil, seluruhnya menjadi milik orang tadi. Sedang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalil yang berikutnya yang dipakai oleh mazhab Syafi'i dan Hambali terhadap kasus seperti ini, menyonaruh mecok atagop, karuh mengembangkan lam harta tanyo, kamu tambah je keuntungan, adalah peristiwa Rasulullah SAW pernah mengutus sahabatnya Urwah. Nabi kepada sahabat Urwah, tolong ya ablau kameng nabo, gejuk peng 2 dinar. Tolong berikan saya seekor kambing, jok peng 2 dinar. Gejak upah saya kameng. Upah saya kameng. Rupanya Urwahnya orang yang pandai menego. Peng 2 dinar, muntumung 2 buah kameng. Nabi diublah buah kameng. Ya. Diublah 2 buah kameng dengan 2 dinar. Wate gemengwa merumpak ngan urang. Hai la keblo le urang. Hai ne pula kelong buah kameng yang jit. Padu biung 1 dinar. Ge pula tu buah kameng 1 dinar, sisa uang 1 dinar. Ge wo ke deh bak Nabi, dikembalikan pengnya ke Nabi ban saboh kameng tambah 1 dinar. Kan? Bunuh pernah dijuk oleh Nabi 1 dinar untuk membeli seekor kambing. Dia membawa pulang seekor kambing tambah uang 1 dinar. Berdasarkan kejadian ini, sedang jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, ya dipegang oleh mazhab Syafi'i bahwa keuntungan atau perolehan daripada harta orang lain itu harus dikembalikan seutuhnya kepada pemiliknya. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pendapat kedua adalah pendapat dari sebahagian kecil daripada mazhab Hanabilah atau Imam Hambali, ya, dan juga didukung oleh Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim. Pendapat kedua ini mengatakan menyolaganyan kasus pulang modal, keuntungan cok bagi 2. Cok bagi 2. Umpamaji bunuh napeng 10 juta, ruh cok atagop. Kata pertama ke modal, tanya kamu tambah 10 juta. Kata pendapat kedua ini 5 juta boleh diambil dan 5 juta beserta dengan modal dikembalikan. Apa dasar hukumnya sebenarnya jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang dipegang oleh pendapat daripada yang kedua ini sebenarnya jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi peristiwa ini terjadi pada masa Umar bin Khattab. Umar punya anak Abdullah dan Ubaidillah, dikirim dalam pasukan di Irak untuk berperang di Irak. Ketika kedua anak Abdullah ini mau kembali ke Madinah, waktu itu di Basrah yang berkuasa adalah Abu Musa al-Asy'ari. Singgah Basrah dari Irak, singgah di Basrah, merompak dengan gubernur Abu Musa al-Asy'ari, gejok depan. Wahai Abdullah dan Ubaidillah, ini uang negara kutitip padamu, tolong sampaikan kepada Amirul Mukminin di Madinah. Dan kamu boleh menggunakan sebagai modal, keuntungan untukmu berdua, modalnya serahkan kepada Amirul Mukminin. Gepuput lagi nya. Truk ke di Madinah, saya berbahagia. Gelapor tu gejok surat lepon, gejok surat. Wahai Amirul Mukminin, ayah konya, ini ada surat dari gubernur Basrah.
Abu Musa al-Asy'ari. Gebuka surat le Umar. Gebaca tu akhir surat. Wahai Amirul Mukminin, telah kutitip uang negara ini melalui Abdullah dan Ubaidillah. Dan aku izinkan dia jadikan sebagai modal usaha. Keuntungan untuk mereka berdua.